Tujuan kita di sana itu adalah bagaimana membangun, berkumpul, bersatu masyarakat Sanggul yang ada di perantauan untuk menyelenggarakan, ya kan, Bona Tahun, terus peluncuran logo baru, pelantikan pengurus, dan peluncuran media sosial daripada Pernados. Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini kalian berada. Kembali podcast Narwastu menyapa Anda. Dan kali ini di podcast ke-208 kami akan berbincang dengan seorang figur nasionalis dan mantan caleg DPR RI, yaitu Bapak Arnold Sihite SE. Pada masa mudanya beliau aktif sebagai aktivis mahasiswa dan juga pernah aktif sebagai ketua umum OSIS di salah satu SMA di kota Dolok Sanggul. Berikut riwayat organisasi dari beliau. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPP Partai Perindo masa jabatan 2022 sampai 2024. Lalu pernah menjadi Wakil Direktur Representatif TPN, Tim Pemenangan Nasional Ganjar dan Mahfud pada masa jabatan 2023 sampai 2024. Dan juga pernah menjabat sebagai SK Presiden RI nomor 026242A 2 periode masa jabatan 2020 sampai 2023 dan disambung 2023 sampai 2026. Lalu pernah juga menjadi Wakil Ketua Umum DPP KSPSI masa jabatan 2021 sampai 2026. Lalu pernah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957 atau biasa disebut PPK Kosgoro 1957 masa jabatan 2021 sampai 2022. Lalu pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar atau PPAMPG pada masa jabatan 2015 sampai 2020. Lalu pernah menjadi pembina dari Pimpinan Pusat Percepatan Provinsi Tapanuli masa jabatan 2022 sampai sekarang. Lalu Ketua Pelaksana Harian dari Pimpinan Pusat Siraja Olwan Family se-Indonesia masa jabatan 2021 sampai 2026. Lalu Ketua Umum DPP Parsadaan Toga Sihite Boru Sedunia masa jabatan 2024 sampai 2029. Lalu juga aktif sebagai Sekjen dari DPP Parshau Tahun Nahu Maliang Dolok Sanggul Sedunia masa jabatan 2024 sampai 2029. Lalu juga aktif sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni SMP 88 Dolok Sanggul atau IKALS 88 sedunia masa jabatan 2023 sampai sekarang. Dan beliau juga aktif sebagai anggota jemaat di HKBP Serpong dan saat ini bekerja sebagai Direktur Utama dari PT Citra Asri Davindo masa jabatan 2002 sampai sekarang. Kita akan sapa beliau. Shalom Bang, apa kabar? Shalom, baik. Salam sehat. Oke Bang, sesuai yang sudah saya bacakan tadi Bang, dari riwayat organisasi Abang, bagaimana sih ceritanya Abang aktif di organisasi Bang? Ya, salam pemirsa untuk YouTube Narwastu. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya aktif di organisasi sudah cukup lama ya, mulai dari saya SMA sampai saat ini. Intinya kita ini kan semuanya kan adalah pengabdian, ibadah, amanah yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya, jadi harapan kita bagaimana bisa terus berkarya untuk warga, masyarakat, dan rakyat Indonesia. Oke Bang. Lalu berikutnya Bang, Abang kan juga aktif di partai politik nih, dan bahkan sebelumnya pernah sempat menjadi caleg DPR RI. Iya. Bagaimana sih ceritanya ketertarikan Abang di sana Bang? Ya, jadi ini kan harus kita juga syukuri dalam bidang apapun ya, termasuk dalam politik. Nah, dan politik ini kan kita anggap adalah bagaimana membangun kesejahteraan pada masyarakat, bagaimana kita bisa melayani. Ya tentu kan harus masuk dalam dunia politik yang lebih luas. Nah, kita lihat ini kan
bagaimana rakyat ini supaya bisa terlayani dengan baik, tentu harus dengan kita masuk dunia politik, ada intervensi daripada kebijakan, regulasi, sehingga bisa kita, kalau seandainya nanti kita masuk di DPR RI, anggaplah seperti itu, ataupun pejabat daerah, kepala daerah, tentu ini kan menjadi tantangan yang luar biasa untuk mengabdikan diri lebih besar untuk kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Oke Bang, Abang kan cukup aktif di organisasi dan saat ini banyak organisasi yang Abang pimpin. Itu bagaimana Bang dukungan keluarga terkait hal tersebut Bang? Ya kalau keluarga sih ya bisa dibilang ya mendukung ya, karena seperti bahasa Batak dibilang bahwa ini adalah suatu yang terbaik dalam kehidupan kita, ya bagaimana supaya ini juga betul-betul sesuai dengan harapan keinginan untuk membantu masyarakat, dan ini menjadi dua bersama ya kan, dan bahasa Bataknya itu bisa dibilang menambah pasu-pasu tuhita, karena kita memang memikirkan di luar daripada kita sendiri, bagaimana kita juga bermanfaat untuk masyarakat orang banyak. Oke Bang, Abang kan sekarang ini dipercaya sebagai Sekjen Parnados sedunia. Bisa Abang jelaskan Bang tentang organisasi Parnados ini Bang? Ya, terima kasih Pak Rufal ya. Jadi kalau Parnados ini kan sudah sejarah yang panjang. Ya, jadi ini organisasi ini sudah kurang lebih 50 tahun yang didirikan oleh tokoh orang tua kita, senior kita, ya. Memang Parnados ini kan persautaan Nahumaliang Dulu Sanggul sekitarnya. Ya, ini adalah kumpulan daripada satu era, ya, di mana yang sebelumnya kan namanya memang Dulu Sanggul, Pardulu Sanggul. Tapi sekarang kan sudah menjadi satu kabupaten, ada 10 kecamatan. Nah, jadi Dulu Sanggul itu Parhumbang Sundutan adalah Dulu Sanggul. Nah, ini yang perlu kita harus sampaikan kepada rakyat Dulu Sanggul, bahwa hanya itu Humbang Sundutan karena memang cikal bakalnya itu dari Dulu Sanggul. Ya kan, jadi ini menarik. Ya kan, jadi harapan kita Dulu Sanggul ini bisa lebih maju, ya kan, bisa lebih berdaya saing, unggul ke depan, ya kan, dengan semangat yang luar biasa daripada generasi-generasi muda ke depan. Dan ini cinta akan kampung halaman, ya kan, tentunya, dan peduli, kan, dan bagaimana bisa bersatu, itu yang penting. Oke Bang, pada Sabtu yang akan datang tanggal 15 Maret 2025, Parnados kan akan mengadakan acara ibadah awal tahun, atau di kalangan orang Batak biasa disebut Bona Tahun Bang. Apa sebenarnya tujuannya sih Bang dari acara tersebut? Ya, terima kasih pada pemirsa daripada Narwastu, ya, bahwa dari tujuan ataupun daripada acara untuk tanggal 15 nanti di Jantung, ya, Balai Komando Kopassus di Jantung. Nah, tujuan kita di sana itu adalah bagaimana membangun, berkumpul bersatu masyarakat Dulu Sanggul yang ada di perantauan untuk menyelenggarakan, ya kan, Bona Tahun, terus peluncuran logo baru, pelantikan pengurus, dan peluncuran media sosial daripada Parnados. Nah, tentu ini kan dengan agenda yang sangat bagus, ya, di mana selama ini kita tidak terlalu aktif, ya, karena masalah COVID. Nah, jadi ini kan kita angkat kembali untuk membuat acara ini menyatukan daripada masyarakat Pardulu Sanggul, ya, yang ada di perantauan. Ayo bersama-sama kita datang, ya, untuk silaturahmi, dan ada pesan-pesan khusus nanti di acara itu. Kebetulan Pak Bupati kita, Puluhan Paniaran Nababan, akan datang, tokoh-tokoh masyarakat senior kita, ya, akan datang mungkin, dan mereka akan memberikan mungkin masukan-masukan untuk kemajuan daripada Humbang Sundutan yang kita cintai, yang kita anggap sebagai mitra daripada Parnados ke depan. Oke. Ya. Oke Bang, terkait keaktifan Abang di dunia organisasi dan di dunia politik, sebenarnya apa sih obsesi atau cita-cita Abang di kehidupan ini Bang? Cita-cita kita, ya, kita bagaimana, ya, tadi saya sampaikan, melayani, ya kan, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tentu
kita juga berharap karena memang saya aktif di organisasi, ya kita berdua ya kan bisa menjadi ya yang bermanfaat lah untuk masyarakat ya kan, dan keinginan-keinginan daripada kita ya untuk membantu ya masyarakat di Humbangan Sedutan ataupun di negara ini bisa kita lakukan, karena saya ini kan gelut sebagai aktivis dari pekerja buruh ya kan. Nah, salah satu daripada tujuan daripada kita ini kan bagaimana mensejahterakan buruh. Ya kan, bagaimana untuk membuat regulasi yang berpihak kepada buruh. Dan tentu juga ini kan harus kita dukung pemerintah sekarang di bawah pemerintahan Pak Prabowo Gibran dengan Asta-Citanya. Yang saat ini kan tahun ini ada 3 program yang memang menjadi utama. Ya, salah satunya yang 3 program itu adalah bagaimana untuk penyebaran luasan tenaga kerja atau perluasan tenaga kerja, ya kan. Tentu yang kedua bagaimana juga swasembada pangan, ini kan ketahanan pangan ya kan. Terus yang ketiga bagaimana supaya Indonesia ini lebih maju ya kan. Nah, jadi itulah yang harus kita dukung ya, program-program ini sangat baik sekali. Nah, jadi ya itulah yang bisa kita lakukan selama kita memang sudah masuk di dalam dunia organisasi ya gitu. Oke Bang, ada pesan nggak yang Abang mau sampaikan kepada masyarakat, terkhususnya yang berasal dari kampung halaman yang sama dengan Abang? Ya, pesan-pesan kita ke masyarakat ya, ayo kita bersatu. Ya, bagaimana kita dengan situasi perkembangan saat ini harus kita siap berdaya saing, unggul dan maju. Ya kan? Bagaimana kita harus cinta akan kampung halaman. Nah, cinta kampung halaman dalam arti gini. Kita harus sebagai mitra tadi support pemerintah kabupaten, pemerintah Humbangan Sedutan. Ya, dalam hal saya punya pesan kepada pemerintah Humbangan Sedutan. Pertama adalah bagaimana menurunkan angka stunting di sana, ya kan. Yang kedua, bagaimana menekan kemiskinan. Nah, di sana kemiskinan ekstrim ya. Karena sangat besar sekali saat ini kan kemiskinan ekstrim sana kurang lebih 8,5%. Nah, terus bagaimana pengelolaan pasar di sana? Ya kan, pasar di sana coba lihat sendiri kan. Kebetulan pasar di sana kan di depan rumah saya. Nah, jadi kalau masuk aja kita ke situ, parkirnya itu, pengelolaannya itu sangat sulit sekali. Dan bagaimana membagi, akan ada pedagang basah, ada pedagang kering, ya kan, supaya diatur di sana. Terus juga PAM ya. PAM juga di sana, air minum juga sangat kita butuhkan. Jadi di sana kurang bisa dengan baik. Nah, itulah yang mungkin kita pikirkan bersama dengan pemerintah, ya kan, supaya pemerintah Kabupaten Humbangan Sedutan supaya kampung kita itu maju. Ya. Nah, itu yang penting. Oke Bang, selanjutnya nih, kalau terkait dengan pesan atau harapan Abang apa sih terhadap Bupati yang baru dilantik, Bupati Humbangan Sedutan, Bang? Ya, terima kasih Pak Rufal. Ya, sebelumnya kita menyampaikan selamat kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati yang telah terpilih di Humbangan Sedutan. Tentu kita punya harapan yang sama mungkin ya dengan yang lain, bahwa bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat penduduk Sanggul yang ada di perantauan atau dimanapun bisa bersatu, bisa berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah dan jajarannya, bisa bekerja dengan bagus ya, dan pembangunan di sana kita bisa berharap untuk lebih maju ya, dan harapannya juga untuk pengusaha-pengusaha yang ada di sana supaya dimanfaatkan ya, dan masyarakat di sana yang membutuhkan banyak bantuan ya, mungkin dari sosial, pendidikan, dan kesehatan ya, dan begitu juga pelayanan rumah sakit di sana bisa lebih cepat atasi ya, dan begitu juga dengan yang lain, fasilitas-fasilitas yang lain, dan satu hal yang penting juga bagaimana juga di sana itu ada jaringan internet. Ya, jaringan internet itu sangat diperlukan ya untuk sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang ya, bisa diadakan di sana internet ya. Begitu juga yang lain-lain ya, yang mungkin bisa dibantu oleh pemerintah supaya ini kan sebagai Pernados kita
bisa bermitra lah, memberikan masukan ya, dan kita siap ya untuk hal itu. Dan saya pikir itu yang menjadi hal utama yang harus dipikirkan bersama lah ya. Dan ada lagi, karena potensi daerah kita Humpangan itu kan luar biasa ya kan. Bagaimana seperti pariwisata ya kan, itu pariwisata itu kan si pincur itu kan, bagaimana bisa lebih menarik sehingga banyak datang wisata-wisata ke sana. Dan itu juga yang Tugu Sisingamangaraja ya kan, ini kan menjadi bisa daerah tarik juga untuk mendatangkan wisata ya kan. Dan ini kan bisa untuk peningkatan pendapatan asli daerah ya kan. Jadi saya pikir itu yang bisa, dan potensi-potensi yang lain lah. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Oke Bang. Yang terakhir nih Bang, Abang kan sudah bersahabat lama dengan pemimpin umum Narwastu, Bang John Romunte, sejak dari SD Bang. Apa pendapat Abang tentang beliau dan juga tentang majalah Narwastu Bang? Beliau sangat supel, energik ya, dan mampu menerjemahkan pemikiran-pemikiran kita ya dalam hal untuk kemajuan. Apalagi beliau sangat imannya sangat kuat lah ya. Jadi saya sangat mendukung YouTube ini, majalah ini, Narwastu ini bisa terus berkembang, berkarya untuk semua jemaat daripada Kristiani, dan memberikan pemikiran-pemikiran yang cerdas ya untuk bangsa dan negara untuk lebih maju. Oke Bang, terima kasih atas perbincangan yang menarik Bang. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan Bapak Arnold Sihite tentang kiprahnya di dunia organisasi dan di dunia politik. Terus support channel majalah Narwastu dengan cara subscribe, like, komen, dan tentunya share video-video kami. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.